Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra Ismail, NIM 2004020027. Pengertian manajemen investasi syariah, yaitu manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Sedangkan manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, manajemen investasi syariah adalah suatu kegiatan atau seni mengelola modal atau sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya secara profesional untuk masa depan baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebijakan investor di bank syariah. Di sini, sebelum menentukan kebijakan investasi, bank syariah harus mempertimbangkan faktor sebagai berikut. Yang pertama itu aspek rentabilitas. Bank syariah sebagai pemegang amanah investor berfungsi sebagai fundi manajer. Sebagai fundi manajer yang baik, tentu akan memilih proyek atau bidang sektor yang menguntungkan. Yang kedua itu aspek likuiditas. Dalam penempatan dana guna memperoleh hasil, bank juga tidak melupakan kepentingan pemilik dana, sehingga dalam pelemparan dana tetap disediakan dana yang diperkirakan atau dibutuhkan nasabah kapan saja. Yang ketiga itu spreading risk. Setiap penempatan dana, meski rendable, tetap mengandung risiko bisnis. Karenanya, risiko kegagalan yang mungkin timbul ini harus bisa diperhatikan sehingga bisa diantisipasi dan tetap terkendali. Yang keempat itu skala prioritas. Skala prioritas terbagi menjadi dua. Yang pertama itu prioritas utama adalah sektor yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan risiko terkecil. Misalnya sebagai berikut. Bagian A, transaksi kelompok jual beli atau murabahah. Kecilnya risiko pembiayaan kelompok ini dikarenakan ketersediaan guna pokok, dan jika pembiayaan tersebut mengalami risiko terburuk, maka guna tersebut dapat ditarik bank hingga bank masih untung dan atau minimalkan kerugian. Bagian B itu transaksi bagi hasil kelompok atau musyarakah. Hal ini karena jika terjadi kerugian, maka jumlah kerugian bisa ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Yang bagian C itu transaksi ijarah. Adanya kemungkinan atau ketidaksanggupan nasabah meneruskan akad, maka barang yang disewakan dapat ditarik sewaktu-waktu dan dialihkan kepada nasabah lainnya ataupun dijual. Yaitu kebijakan pemerintah otoriter moneter, yakni pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Devi Juliasri, NIM 2004020014. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Misra Ismail mengenai merumuskan kebijakan investasi. Kebijakan investasi adalah proses merumuskan dan menemukan langkah-langkah yang harus dilakukan di bank syariah dalam menetapkan jenis, sektor, dan alokasi dana bank untuk proyek pembiayaan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, penetapan jenis pembiayaan. Penetapan jenis pembiayaan terbagi menjadi 6. Yang pertama, murabahah, mudharabah, SWBI, penetapan pada bank lain, musyarakah, dan yang terakhir istisna. Kemudian yang kedua, penetapan sektor pembiayaan. Penetapan sektor pembiayaan terbagi menjadi 4, yaitu jenis nasabah, sektor ekonomi, jangka waktu, dan kebijakan pemerintah UKM. Kemudian yang ketiga, alokasi dana. Alokasi dana terbagi menjadi 2, pool of funds,
yang terbagi menjadi sumber dana dan distribusi. Kemudian bagian yang terakhir yaitu channeling. Channeling adalah sumber dana berakad mudharabah muqayyadah sebagai pelaksanaan program pemerintah. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Diva Aprilianti. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudari Devi Juliasri, yaitu tujuan manajemen investasi dan proses administrasi pada bank syariah. Tujuan dari manajemen investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor dan menekankan terjadinya losses pada perbankan. Sehingga profit yang akan didapat lebih maksimal dan halal. Sedangkan kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen pembiayaan investasi di perbankan syariah adalah dengan menggunakan prinsip 6A, di mana prinsip 6A itu yang pertama adalah analisis aspek yuridis, yang kedua analisis aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga analisis aspek teknis, yang keempat analisis aspek manajemen, yang kelima analisis aspek keuangan, dan yang terakhir adalah analisis aspek sosial ekonomi. Yang selanjutnya adalah kolektibilitas investasi, di mana investasi yang dilakukan bank syariah adalah berbentuk pembiayaan bank syariah selama pembiayaan memberikan hasil seperti yang diharapkan, sehingga memunculkan kategori kolektibilitas pembiayaan. Muhammad 2015. Dalam hal ini Bank Syariah harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan kualitas investasi. Yang kedua adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan kualitas investasi didasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah, kemampuan membayar. Nah, yang ketiga adalah penilaiannya, dan yang keempat adalah dokumentasi. Mungkin sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.